Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Bila ada orang yang merayakan hari ulang tahunnya, selalu menyanyikan panjang umurnya, ya kan? Terus aku bertanya-tanya ke diri aku sendiri, umur panjang itu sebenarnya berkat atau kutukan? Nah, jawabannya belum aku temukan. Mungkin kalau kalian mempunyai ide atau jawaban, silahkan tulis di komen ya. Akhir-akhir ini aku melihat ada banyak mbak-mbak yang kerja di Taiwan atau di Hong Kong. Kerjaan mereka adalah ngurusin orang jompo, orang tua. Nah, di antara orang-orang tua ini ya, saya lihat umurnya panjang semua. 80 ke atas, 90 ke atas. Tapi mereka itu hanya duduk di kursi roda. Atau berbaring di tempat tidur. Atau kadang-kadang memerlukan alat-alat teknologi yang baru ini untuk memperpanjang hidup mereka. Untuk mencuci darah, untuk ini, untuk itu. Pokoknya di connect ke alat-alat modern. Nah, orang seperti ini ya, biasanya sudah tidak bisa mengurusi diri sendiri. Makan aja harus didulang. Berpakaian harus ditolong orang lain. Tidak bisa mandi sendiri, harus dimandiin. Terus harus pakai diaper. Karena mereka kalau beol atau pipis itu nggak terkontrol ya. Nggak bisa cebok sendiri. Jadi semuanya itu harus dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini sangat merepotkan orang lain. Nah, itulah pertanyaan kembali lagi. Apakah kalian masih bisa dalam kondisi ini, seperti ini? Apakah kalian masih bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah berkat? Oke, terserah. Silahkan meninggalkan komen ya. Nah, ini dibilang kadang apa ya, anak keluarganya tidak bisa mengurusi orang tuanya. Jadi mereka harus memakai jasa bidan atau perawat atau ya pokoknya seseorang yang harus merawat ya. Nah, ini adalah beban bagi keluarganya ya. Pekerjaan yang nggak bisa mereka kerjakan sendiri. Tapi ini adalah berkat bagi orang lain. Karena mereka itu mendapatkan gaji yang cukup besar. Nah, bila orang-orang tua ini mempunyai simpanan yang cukup untuk cadangan hidup di hari tua, maka masih mendingan mereka bisa membayar orang untuk merawat dirinya. Tapi kalau dia nggak punya duit gimana? Ayo, akhirnya keluarganya, anak istri, anak cucunya harus merawat dia. Nah, kadang kalau anak cucunya punya duit bisa bayar orang lain, tapi kalau enggak gimana? Harus terpaksa atau terpaksa atau dipaksa dia harus merawat orang tuanya. Nah, kadang-kadang kalau enggak mau merawat atau bukan tidak mau tapi dia harus bekerja, terus gimana? Akhirnya bila tidak merawatnya akan merasa dosa. Tapi kalau dia kerjakan bisa bikin bludreknya kumat. Gimana? Bisa stres, jadi darah tinggi, bludrek, kumat lagi. Wah, bisa kena stroke nanti tambah dia jadi apa ya? Jadi stres, nggak bisa nggak karu-karuan nantinya. Atau mungkin tetangga yang mulutnya usil akan menghakimi, oh ini anak kok nggak tahu diri, nggak mau ngurusin orang tua. Ngomel tetangga nggak ada urusannya ngomel-ngomel seperti itu. Enak aja kalau ngablak karepe dewek gitu. Coba seandainya hal itu terjadi ke diri mereka. Nah, apa mereka masih bisa bilang seperti itu?
Nah, itu. Hidup ini memang sulit ya. Terus bagaimana ya? Ini menurut aku adalah sampah bagi seseorang adalah harta untuk orang lain. Maksud saya begini, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan sulit sekali dikerjakan. Tidak semua orang akan bisa mengerjakan hal ini, ngurusin orang tuanya, nyebokin gini-gini. Tidak semua orang akan bisa, walaupun itu orang tua sendiri. Nah, ini pekerjaan yang sangat sulit ya, sangat tidak nyaman. Nah, ini adalah seperti sampah ya. Itu sampah dibuang. Sampah bagi orang lain, tapi adalah harta karun bagi seseorang yang mengerjakan, yang mau mengerjakan. Tapi ya selalu aja ada orang yang siap untuk mengerjakan itu karena itu duit. Yang namanya kerja apa aja, asal halal, dibayar dengan itu bayaran yang layak, ya banyak orang yang mau mengerjakan hal ini. Jadi mungkin sampah bagi orang lain, tapi sebenarnya itu bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Sangat menarik, itulah kehidupan ya. Coba lihat di sini, ini orang yang kerjanya leles botol atau itu apa itu minuman soda, kaleng-kaleng soda itu. Orang bisa kumpulkan itu, bagi orang lain dibuang nggak ada artinya, tapi bagi seseorang akan itu adalah satu harta karun yang luar biasa, bisa menghidupi keluarganya. Nah, itulah hidup. Nah, terus coba lihat ini. Ini anak kecil ini ya. Oh, mungkin bagi orang lain TV yang jadul itu sudah dibuang, nggak mau. Mau ganti yang TV yang tipis itu. Iya kan? Tapi bagi orang yang tidak punya, TV jadul pun jadilah. Coba lihat ini, anak ini tinggal di di tumpukan rongsokan ya, sambil nonton TV. Asik bener itu kelihatannya. Jadi, terus gimana? Hidup itu berkat atau kutukan? Nah, ini bukan hal lagi benar atau salah ya. Berkat atau kutukan, bukan itu lagi ya. Ini memang dalam kehidupan harus begitu ya. Hidup di dunia ini adalah dualitas. Dalam arti ada orang yang lemah tapi punya duit, atau kadang orang yang lemah ingin membutuhkan pertolongan tapi tidak punya uang. Dan ada orang yang butuh duit, ingin bekerja dan siap untuk mengerjakan apa saja. Dengan tentu saja dengan upah yang layak begitu. Tapi ada juga orang yang siap menolong dengan sukarela juga. Banyak orang yang begitu. Jadi yang pokoknya ya hidup ini dualitas lah. Selama kita hidup di dunia ini ya dualitas itu isinya. Jadi saling mengisi dalam kehidupan ini, atau mungkin itu memang diharuskan harus ada orang yang tua yang seperti itu, yang tidak bisa mengurusi dirinya, terus sengaja dibikin begitu mungkin agar orang lain yang butuh pekerjaan bisa mempunyai pekerjaan dan bisa menghidupi keluarganya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi memang ada hal yang seperti itu, sengaja alam semesta membuat seperti itu, menciptakan satu pekerjaan bagi orang lain. Jadi ini bukan soal apa lagi ya, soal saling mengisi mungkin agar kita bisa mengerti. Agar kita bisa mengerti tentang hidup ini. Ya seperti inilah hidup. Nah ini aku ada video-video yang lain yang lucu-lucu agar kalian tidak stres. Simak aja sendiri. Ini buat teman-teman yang pusing, kebanyakan closingan, tidur seperti saya, lurus, tarik napas, bersyukur, berdoa ya dalam hati. Ingat, paling penting bantal. Bantal ini tidak boleh besar-besar ya, harus sedikit lebih keras untuk menopang kepala ini. Kepala pusing kalau ditopang bantal ya
orang ini lutut sebelah kanan tidak bisa dilipat. Terus dia pergi ke tukang pijat agar diurut dan bisa sembuh. Tapi lucu, lihat sendiri. شاف ولست يمكن على ترتيب ها ترتيب. انا هذا شيل انا معلوم انا شيك خلاص هذا شيل انا شوي شوي وهذا واجد علم موجود. ما عليك. ما في قرب زياده انا معلوم جيد ها عنده هكذا الله يضرب الشرق. شوي دكتور. خله دائما المؤرخ كذا. لا يبا هونت انا لا والله جزت اذا كذا ما مسوي. يصرقع استنوا النتيجة عاد لا تستعجلون. ترتيبه. نتيجة يفتكر ذراع سوبر. رجالي. اصبر استنى النتيجة. وبيعود الصابونة محلها ملتاوي ها؟ دفع لي الفلوس وبيكسر وجهه. شوي خلنا نشوف النتيجة. الحمد لله انه بدأ بس انا ابي 100 ما ابي 100 لا ترتيب 100 خله يمكن يصرقعها لك. ما صادق عليك. هذا 50 ولا كمل خلاص ما يبغى شيء. انت الله 100 Coba perhatikan orang ini. Lututnya langsung sembuh, bisa dilipat tuh sekarang. انت كريم خفيت باقي هذا باقي هذا سوي هذا. على كم ديسكاونت لا ما هو جيب 500 انا اعطيك 100 مو كنا وجه خوينا ادري يسكر نفسهم عشان يطلعوا من رفيجنا. Bikuninya mengatakan, kalau aku lempar baloknya ini, kamu harus berteriak, gitu. Perhatikan muka wajah bikuninya ini, kedua-duanya serius sekali tuh. 아니, 디싱 데 마이클라모. 아, 라니키 게르차. 인다. 아. Tiga orang ini wajahnya tidak ada ekspresinya sama sekali. Aku jadi ingat tadi sewaktu cabut gigi ke dokter, seandainya aku orang Tibet dan tinggal di Tibet, aku pasti nggak akan bisa ke dokter. Jadi aku harus cabut gigi seperti orang yang baru kalian lihat tadi itu. Put it down, right? Put it down. Nah itu. Hampir mateni wong tuh. Kena itu. Kena tengah itu. Mateni wong itu wes. Mata iya persis di tengah tuh mateni wong wes. Ini anak kecil sudah diajari nembak pakai pistol. Ini pengamen jalanan di kota di mana aku tinggal di New Jersey dulu.
very good. Thank you. Don't tell me. Ini festival di kota di mana aku tinggal di New Jersey. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.